Palestina masih terjajah. Tapi yang jarang dibahas adalah kenyataan pahit bahwa rakyat Palestina bahkan belum punya satu suara. Di satu sisi, ada otoritas Palestina. Di sisi lain, ada Hamas. Keduanya mengklaim sebagai wakil sah rakyat Palestina. Tapi, siapa sebenarnya yang paling mewakili perjuangan itu? Di video ini, kita akan membahas sejarah konflik internal Palestina, perpecahan antara Hamas dan Fatah, serta bagaimana hal ini berdampak pada perjuangan kemerdekaan Palestina itu sendiri. Tahun 2006, pemilu legislatif Palestina digelar secara demokratis. Dunia menyambut ini sebagai kemajuan besar. Hasilnya mengejutkan. Hamas memenangkan mayoritas kursi di parlemen, mengalahkan Fatah, partai lama yang mendominasi otoritas Palestina. Namun, kemenangan itu tidak diterima begitu saja. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Israel menolak mengakui kemenangan Hamas. Mereka menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. Sementara itu, Fatah yang kalah justru tetap mempertahankan kekuasaan administratif di tepi barat. Ketegangan pun meningkat antara kedua kelompok. Tak butuh waktu lama, konflik bersenjata pecah. Tahun 2007, Hamas mengambil alih jalur Gaza setelah bentrokan berdarah dengan Fatah. Sejak saat itu, Palestina terpecah dua. Tepi barat dikuasai otoritas Palestina, Gaza dikuasai Hamas. Perpecahan ini bukan sekedar politik. Ia berubah menjadi perbedaan strategi perjuangan. Otoritas Palestina yang dipimpin Fatah mengusung jalan diplomasi. Mereka berusaha mendapatkan pengakuan internasional melalui negosiasi damai dengan Israel. Mereka juga menjalin hubungan baik dengan negara-negara barat. Sebaliknya, Hamas menolak pengakuan terhadap negara Israel. Mereka percaya bahwa perlawanan bersenjata adalah satu-satunya jalan. Serangan roket, aksi militer, dan bentrokan sering terjadi antara Hamas dan militer Israel. Perbedaan strategi ini menciptakan jurang ideologis. Dunia terbelah. Beberapa mendukung otoritas Palestina karena lebih moderat. Sementara, yang lain melihat Hamas sebagai simbol perlawanan sejati rakyat Palestina. Perpecahan ini menyisakan luka mendalam bagi rakyat Palestina. Tidak hanya berhadapan dengan penjajahan Israel, mereka juga terjepit dalam konflik internal. Di Gaza, rakyat hidup dalam blokade sejak Hamas berkuasa. Ekonomi lumpuh, listrik terbatas, air bersih langka. Serangan militer Israel memperburuk semuanya. Di tepi barat, rakyat hidup di bayang-bayang pendudukan dan perjanjian yang tak kunjung berpihak. Otoritas Palestina dianggap lemah dan tunduk pada tekanan barat. Sementara itu, upaya rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah telah dilakukan berkali-kali, mulai dari kesepakatan Makkah tahun 2007 hingga pertemuan-pertemuan di Kairo, Doha, dan Moskow. Tapi semua berakhir buntu. Ini pertanyaan yang sulit. Hamas memang menang pemilu 2006, tapi kekuasaannya terbatas di Gaza. Fatah tetap diakui secara internasional sebagai mitra resmi dalam negosiasi. Banyak rakyat Palestina menyelai Hamas lebih berani dan tegas, tapi ada juga yang mengkritik pendekatan bersenjatanya yang menyebabkan penderitaan berkepanjangan. Otoritas Palestina dinilai terlalu lunak dan tidak efektif. Tapi mereka tetap menjadi satu-satunya wakil yang diterima secara global. Pada akhirnya, Palestina butuh satu suara. Perjuangan akan selalu pincang jika pemimpinnya sendiri tidak satu arah. Selama Hamas dan Fatah tidak bersatu, impian merdeka akan terus tertunda. Hamas dan otoritas Palestina sama-sama mengklaim membela rakyat. Tapi realitanya, rakyat Palestina masih menunggu siapa yang benar-benar bisa membawa mereka menuju kemerdekaan sejati. Dalam perjuangan ini, bukan hanya Israel yang menjadi tantangan, tapi juga perpecahan di dalam tubuh Palestina itu sendiri. Kalau kamu merasa video ini menambah wawasanmu
Bantu kami dengan klik like, share, dan subscribe, supaya semakin banyak yang paham konflik ini dari dua sisi. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya dari Langit Narasi.